Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrid Apraning Tias dari kelas 3A. Dalam video ini saya akan membahas salah satu kondisi kesehatan yang sangat penting, yaitu dislipidemia. Next. Dislipidemia adalah kondisi di mana terdapat abnormalitas pada kadar lipid darah seperti peningkatan kolesterol total, LDL, trigliserida, atau penurunan HDL. Kondisi ini menjadi faktor utama penyakit kardiovaskular yang merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Mari kita pahami lebih dalam tentang dislipidemia, mulai dari definisi, metabolisme lemak, patogenesis, hingga bagaimana cara menanganinya. Dislipidemia adalah abnormalitas lipid darah yang ditandai dengan peningkatan kolesterol total, LDL, trigliserida, atau penurunan HDL. Parameter laboratorium untuk mendiagnosis dislipidemia biasanya meliputi kolesterol total di atas 200 mg per desiliter, LDL di atas 130 mg per desiliter, trigliserida di atas 150 gram per desiliter, dan HDL di bawah 40 mg per desiliter pada pria dan 50 mg per desiliter pada wanita. Kondisi ini dapat dideteksi melalui pemeriksaan darah rutin. Metabolisme lemak. Lemak dalam tubuh kita dimetabolisme melalui dua jalur. Yang pertama jalur eksogen, yaitu lemak dari makanan yang dicerna di saluran cerna dan diangkut oleh kilomekron. Yang kedua, jalur endogen, yaitu lemak yang diproduksi oleh hati dan diangkut melalui lipoprotein seperti VLDL, LDL, dan HDL. Lipoprotein ini berperan sebagai kendaraan yang mengangkut lemak dalam darah, karena sifat lemak yang tidak larut dalam air. HDL sering disebut kolesterol baik karena membantu mengangkut kolesterol dari jaringan kembali ke hati untuk dieliminasi. Sedangkan LDL dikenal sebagai kolesterol jahat karena dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah. Bagaimana dislipidemia menyebabkan penyakit? Ketika kadar LDL tinggi, kolesterol dapat menumpuk di dinding pembuluh darah, membentuk plak yang menyebabkan aterosklerosis. Kondisi ini mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, dan hipertensi. Selain itu, kadar trigliserida yang tinggi juga dapat memicu inflamasi yang memperburuk kondisi. Bagaimana cara menangani dislipidemia? Ada dua pendekatan utama. Yang pertama, intervensi gaya hidup, yaitu menjaga pola makan sehat seperti tingkatkan konsumsi MUFA, FUFA, dan serat larut air seperti dari kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hindari lemak trans dan makanan tinggi gula. Yang kedua ada olahraga, yaitu lakukan aktivitas aerobik intensitas selama 150 per 300 menit per minggu atau intensitas tinggi selama 75 sampai 150 menit per minggu, dan kontrol berat badan dan berhenti merokok. Yang kedua, pengobatan medis seperti statin yang bekerja menghambat produksi kolesterol di hati, inhibitor PCSK9 yang membantu menurunkan kadar LDL, dan fibrat untuk menurunkan trigliserida. Penting untuk mengombinasikan gaya hidup sehat dan pengobatan medis untuk
hasil yang optimal. Sebagai kesimpulan, dislipidemia adalah kondisi yang serius, tetapi dapat dicegah dan dikelola dengan baik melalui pola hidup sehat dan jika diperlukan pengobatan medis. Mari kita tingkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kadar lipid darah normal demi mencegah penyakit kardiovaskular. Jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki risiko dislipidemia. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.